Chapter 5, Tantangan Pasar Gelap. Ketika kotak ornamen mewah perlahan terbuka, serangkaian cahaya beraneka warna memancar keluar dari dalam kotak tersebut. Beruntung, Bai Feng saat ini berdiri di dalam lorong gelap. Tidak ada pemain yang akan berkeliaran di sini. Kalau tidak, tontonan seperti itu akan membangkitkan keserakahan di hati mereka dan Bai Feng akan dibunuh dan dirampok. Ketika pijar kecemerlangan memudar, kalung perak sederhana dan cincin ungu keemasan bisa terlihat tergeletak di dalam kotak ornamen mewah itu. Kata-kata yang menyerupai bahasa kuno peri, terukir pada eksterior cincin dan di dalamnya tersimpan kekuatan sihir yang luar biasa. Beruntungnya, itu adalah cincin gravitasi. Bai Feng menghembuskan nafasnya ketika melihat rupa cincin itu. Dengan hati-hati, dia mengambil cincin itu dari kotak dan memeriksanya. Cincin gravitasi, peringkat besi misterius. Level peralatan, 0. Kekuatan 2, ketangkasan 1, ketahanan 1. Keterampilan tambahan, pembebasan gravitasi. Sangat baik mengurangi gravitasi yang bekerja pada pengguna. Durasi 30 detik. Masa tenang 5 menit. Hebat! Ini bukan hanya peringkat perunggu. Setelah membaca pengenalan item, Bai Feng menjadi sangat bersemangat. Situasinya jauh lebih baik dari yang diharapkannya. Peralatan dalam Guts Domain dikategorikan dalam sampah, umum, perunggu, besi misterius, perak rahasia, emas dadu, emas tua, dan epik. Pada awal permainan, pemain hanya menerima peralatan sampah dari sistem. Peralatan ini benar-benar tidak berguna. Pada tahap ini, bagaimanapun, tidak ada pemain yang memiliki peralatan umum. Meskipun kau dapat membeli peralatan umum di kota-kota besar, harganya mahal. Adapun peringkat perunggu, mereka sangat langka dan mereka juga datang dengan atribut tambahan. Peralatan besi misterius, bagaimanapun, hanya jatuh dari atasan, dan tak perlu dikatakan lagi, mereka bahkan lebih berharga. Dalam kehidupan Bai Feng sebelumnya, cincin gravitasi yang diperoleh oleh pemain itu hanya peringkat perunggu. Itu hanya memberi tambahan 1 poin untuk kekuatan. Keterampilan, pembebasan gravitasi, juga, hanya bertahan selama 15 detik. Merupakan kejutan bagi Bai Feng, bahwa menyelesaikan misi di level 0 akan memberinya sebuah cincin gravitasi besi misterius. Sedangkan kalungnya, itu hanyalah item abu-abu. Pedagang NPC menginginkan barang-barang ini dan mereka bersedia membelinya dengan harga tinggi. Setelah memakai cincin gravitasi, Bai Feng menambahkan 4 poin kemampuan gratis yang ia peroleh dari kenaikan level ke ketangkasan. Ketangkasan Bai Feng naik menjadi 12 poin, kecepatan serangannya menjadi 5 poin, dan kecepatan gerakannya menjadi 6 poin. Dia hampir bisa menyaingi seorang agility assassin murni, dari level yang sama sekarang. Ketangkasanku akan mencapai 20 poin setelah naik ke level 3. Saat itu, aku bisa membuka keterampilan dasar tersembunyi dari sistem ketangkasan. Bai Feng memandang panel atributnya mengantisipasi. Bai Feng menggerakkan tubuhnya, merasa menjadi jauh lebih hidup dari sebelumnya. Dia tidak akan berada dalam keadaan menyesal seperti sebelumnya, jika dia berhadapan dengan wali kota Cross sekarang. Jika ketangkasannya mencapai 20 poin, kondisi tubuhnya akan menjadi lebih baik setelah mengaktifkan keterampilan dasar, cepat dan gesit. Ia bahkan bisa menyaingi para ahli wulin yang digambarkan dalam novel usia. Setelah itu, Bai Feng menambahkan 15 dari poin penguasaan gratis ke penguasaan pedang tangan 1 miliknya, menyimpan sisa 5 poin untuk digunakan di masa depan. Penguasaan pedang 1 tangan miliknya sekarang dengan total 20 poin. Bai Feng maju dari praktisi ke pendekar pedang dasar, dan kerusakan tambahan ditangani dengan menggunakan pedang 1 tangan ditingkatkan menjadi 10%. Dia masih 30 poin penguasaan lagi dari maju ke pendekar pedang menengah. Serangan biasa hanyalah dasar untuk seorang pendekar pedang. Jika seseorang ingin menjadi ahli dengan pedang, keterampilan adalah yang harus dimiliki. Semakin banyak, semakin baik, karena ini akan menciptakan fleksibilitas lebih banyak ketika dalam pertempuran, sehingga memungkinkan pendekar pedang untuk menghasilkan kerusakan lebih besar. Bai Feng adalah ahli pedang dan orang yang telah bereinkarnasi. Sekarang dia memiliki alat khusus seperti cincin gravitasi. Dia butuh banyak keterampilan pendekar pedang untuk menampilkan potensi sebenarnya dari seorang pendekar pedang.
lalu dia bisa naik level dengan cepat. Jika tidak, mustahil untuk meningkatkan efisiensi membunuh monster dengan mengandalkan serangan normal. Aku ingat ada tantangan pasar gelap di area perdagangan kota daun merah. Pemain yang menyelesaikan tantangan pertama kali, akan memperoleh buku keterampilan untuk pendekar pedang. Kebanyakan buku keterampilan diturunkan dari monster di sekitar level 3 hingga 5, dan tingkat penurunan mereka sangat rendah. Pada tahap permainan ini, masih belum ada pemain yang mampu menggilas monster-monster itu. Akan sangat membuang waktu jika Bai Feng ingin mendapatkan buku keterampilan lain untuk pendekar pedang. Dia juga tidak punya waktu untuk itu. Jadi, tantangan pasar gelap adalah satu-satunya cara bagi Bai Feng untuk segera mendapatkan buku keterampilan di kota daun merah. Area perdagangan kota daun merah. Toko-toko memenuhi kedua sisi jalan. Ada apotek, bengkel pandai besi, bar dan banyak lagi. Itu sangat berkembang, seperti pasar kecil. Namun, area perdagangan saat ini tidak sehidup seperti seharusnya. Belum lama sejak Guts Domain mulai beroperasi, sebagian besar pemain sibuk menaikkan level daripada menikmati apa yang ditawarkan oleh Guts Domain. Akibatnya, hanya ada minoritas pemain gaya hidup yang tinggal di sini. Mereka di sini untuk belajar pekerjaan tambahan seperti ahli sihir, pandai besi, apoteker, koki, insinyur, ahli kimia, dan sebagainya. Membeli ramuan herbal dengan harga tinggi. Hubungi langsung jika Anda punya. Membeli biji mineral. Penipu silahkan menjauh. Dengan tulus membeli peralatan peringkat tinggi. Harga bisa ditawar. Bersedia membayar dengan kredit. Banyak staf logistik lokakarya dan kelompok telah mendirikan kios kecil di pinggir area perdagangan. Umumnya, mereka di sini untuk membeli barang dan peralatan. Bai Feng dengan cepat menuju ke gedung bertingkat 2 tanpa berhenti. Para kurcaci tingkat tinggi menjaga gedung itu, dan di atas gedung itu tertulis, Pasar Gelap. Tempat ini adalah sisi gelap dari kota daun merah, dan itu adalah tempat hiburan yang dibangun oleh para kurcaci yang serakah. Rumah lelang kurcaci dapat terlihat tepat setelah memasuki pasar gelap. Turun di sepanjang tangga ruang bawah tanah, mengarah ke 2 bidang kosong. Yang satu adalah arena pertempuran, sementara yang lainnya adalah area untuk tantangan balapan. Saat itu, beberapa pemain berdiri di depan area tersebut. Mereka menerima tantangan kurcaci. Semoga berhasil. Kau harus berhasil kali ini. Semoga berhasil. Bungkam kurcaci-kurcaci itu. Saat ini beberapa pemain bersorak dengan sekuat tenaga, untuk pemain assassin yang berdiri di lapangan. Mata mereka yang memerah membuat mereka terlihat tidak berbeda dari penggila judi. Tantangan balapan dapat dianggap sebagai ajang pengujian kemampuan pemain. Setelah seorang pemain memasuki tempat percobaan, semua atribut mereka akan ditetapkan pada 10 poin, keterampilan mereka dinonaktifkan, dan peralatan mereka tidak akan berguna. Dalam lapangan sepanjang 30 meter dan 10 meter, pemain hanya diizinkan untuk menghalangi atau menghindari tembakan yang datang dari senapan kurcaci. Kemenangan akan terjadi begitu pemain tiba di titik akhir. Para kurcaci memberikan 3 tingkat tantangan, hadiah tembaga, hadiah perak, dan hadiah emas. Setelah tantangan selesai, akan ada 3 hari masa tenang. Ada biaya 5 tembaga untuk hadiah tembaga, 5 perak untuk hadiah perak, dan 5 emas untuk hadiah emas. Tentu saja, semakin tinggi tingkat tantangannya, semakin besar pula hadiahnya. Bahkan, ada peluang untuk mendapatkan peralatan emas tua. Namun, jika seorang pemain mendapatkan penyelesaian pertama untuk tantangan di kota daun merah, hadiah tembaga bahkan bisa sebanding dengan hadiah perak. Dalam kehidupan Bai Feng sebelumnya, penyelesaian pertama ini diperoleh oleh pendekar pedang bernama Fierce Gale, dan orang itu telah menerima buku keterampilan langka untuk pendekar pedang. Setelah beberapa saat, assassin di lapangan dipukul. Tubuhnya tergeletak di tanda 20 meter, masih 10 meter dari titik akhir. Brengsek. Sedikit lagi. Apakah kalian masih punya uang? Aku pasti akan menyelesaikannya di waktu berikutnya. Kata assassin itu setelah hidup kembali dari lapangan. Seorang pemimpin agama pria menggelengkan kepalanya dan berkata, Bos Stabbing Heart, kami berlima telah memberimu semua uang kami. Kami tidak punya lagi. Di samping, Bai Feng mengalihkan pandangannya ke arah assassin itu. Dia terkejut setelah mendengar 2 kata, Stabbing Heart. Tubuh orang itu ditutupi pakaian hitam.
Dia bertubuh pendek dan kurus, seperti monyet. Bai Feng hampir tidak bisa percaya bahwa monyet di depannya adalah Stabbing Heart, asasin yang berada di peringkat 10 pada spanduk utama asasin bintang bulan. Asasin yang bernama Stabbing Heart mengalihkan tatapannya ke Bai Feng. Setelah mengukur Bai Feng, matanya menunjukkan pandangan seolah-olah mereka baru saja menemukan mangsa. Dengan senyum, dia berjalan ke Bai Feng dan berkata, "Senang bertemu denganmu, teman. Aku Stabbing Heart, pemimpin pasukan asasin dari Aliansi Asasin. Pinjamkan 5 tembaga padaku, dan aku akan mengembalikan 20 tembaga kepadamu besok. Bagaimana?" Stabbing Heart hanya 10 meter jauhnya dari titik akhir saat ini, jadi dia tidak mau menerima kekalahan. Dia sudah menemukan beberapa pola tantangan tersebut, dia akan bisa menyelesaikannya jika diberi kesempatan lain. Oleh karena itu, dia berpikir untuk menggunakan nama kelompoknya untuk mengejutkan dan membuat Bai Feng kagum agar meminjamkan 5 tembaga. Aliansi Asasin adalah kelompok besar yang terkenal di dunia game virtual. Setiap gamer veteran akan tahu nama ini. Seseorang yang mampu menjadi pemimpin pasukan untuk Asasin adalah seorang ahli hebat, sosok yang dihormati oleh banyak pemain. Alih-alih meminjamkan uang, pemain rata-rata pastinya hanya akan memberikan 5 tembaga untuk mendapatkan bantuan. 5 tembaga kan? Setelah berpikir sebentar, Bai Feng menjawab, "Aku bisa meminjamkan 5 tembaga, tapi kau harus membayar kembali 50 tembaga besok." Stabbing Heart terkejut. Dia adalah Stabbing Heart, pemimpin pasukan asasin yang terkenal. Namun, reaksi tidak hormat Bai Feng benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Mungkinkah Bai Feng ada pemain pemula? Melihat Stabbing Heart tetap diam, Bai Feng bertanya, "Masih meminjam?" "Aku akan pinjam." Stabbing Heart ingin menangis. Pemain lain akan berkata, ahli, saat mereka bertemu dengannya, namun Bai Feng tidak menunjukkan reaksi seperti itu. Namun, ketika dia memikirkan tentang hadiah melimpah yang menunggunya, bahkan 50 tembaga pun cukup pantas. "Ini 5 tembaga. Ayo tambahkan satu sama lain sebagai teman. Jangan lupa untuk mengembalikan 50 tembaga kepadaku besok." Bai Feng mengambil 5 tembaga dari 60 yang diperoleh dari menjual kalung itu, tidak lupa mengingatkan kembali Stabbing Heart untuk mengembalikan 50 tembaga. Dengan air mata mengalir di wajahnya, Stabbing Heart menerima 5 tembaga dan berkata, "Baik. Aku tidak akan lupa." Tidak tahu apa yang dipikirkan Stabbing Heart, Bai Feng pergi setelah perdagangan selesai. Dia menuju ke kurcaci yang berkulit hijau yang merupakan administrasi dari tantangan balapan. "Tuan, waktu adalah uang. Bisnis apa yang kau miliki?" Administrasi kurcaci mengatakannya dengan nada angkuh. "Aku ingin memasuki tantangan hadiah tembaga," kata Bai Feng saat dia menyerahkan 5 tembaga. Setelah membalik koin tembaga itu beberapa kali, kurcaci tersebut mengangguk setuju. Dia membuka pintu kayu ke tantangan balapan, memperbolehkan Bai Feng untuk masuk. "Hadirin sekalian, kita memiliki penantang baru di lapangan. Ayo kita sambut pendekar pedang pemberani ini." Kurcaci itu dengan keras mengumumkannya. "Bos Stabbing Heart, anak yang meminjamkan uang kepadamu berpartisipasi dalam tantangan balapan itu." Pemimpin agama pria itu berkata. Stabbing Heart yang sedang beristirahat tertawa sambil berkata, "Anak itu hanya seorang pemula. Apakah dia pikir tantangan balapan sangat mudah? Meskipun jaraknya hanya 30 meter, pola serangan kurcaci akan berubah setelah kau melewati 15 meter, dan tingkat serangan mereka akan sangat meningkat. Belum lagi, bahkan aku kesulitan menghadap mereka. Itu sudah pasti. Bahkan seorang ahli seperti Bos Stabbing Heart hanya bisa mencapai 20 meter. Aku menerka anak itu akan, paling banyak, mencapai 5 meter sebelum selesai." Pemimpin agama pria itu mengangguk dengan senyuman. Di dalam lapangan, 3 kurcaci berdiri di garis tamat menyiapkan musket mereka, membidik mereka menuju Bai Feng. Di atas bidang tantangan, pengatur waktu mulai menghitung mundur. 3, 2, 1. Tantangan mulai. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai bertemu lagi di video-video lainnya.